tatap muka. Baik, mungkin pada malam hari ini tema ini menarik sekali, wabil khusus kepada para pengelola ICT dan para penggerak sekolah Islam terpadu. Saya perkenalkan nama beliau Kiai Haji Doktor ya, kandidatnya insya Allah bentar lagi tinggal disertasi, Yusuf Salmon Yusuf LCMM. Nah, beliau lahirnya di Tasikmalaya ya. Terus selanjutnya adalah beliau pengalamannya luar biasa, teman-teman semuanya akan berbagi karena beliau juga banyak mengelola lembaga pendidikan ya. Pernah menjadi Dewan Pengawas Yayasan Ashifa Al-Khairiyah Subang. Ya, ini Subang ya, teman-teman Subang. Jadi kalau sekarang mungkin Ashifa terkenal, sekarang ternyata memang banyak pendahulunya juga nih, muassis ya, yang dulu berjuang berkeringat gitu kan ketika di awal-awal pendirian gitu ya. Nah, beliau salah satu Dewan Pengawas dulu. Terus selanjutnya beliau juga alhamdulillah walaupun tidak domisili di Subang tapi beliau mencintai Subang ya, menjadi ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Bayan Subang ya di Cijambe ya, termasuk pendiri ya, beliau yang mendirikannya. Nah, selanjutnya juga beliau juga direktur pendidikan ya di salah satu SMP SMA di Depok gitu ya. Ini juga luar biasa. Jadi berbicara pengalaman ini sekolah-sekolah yang luar biasa yang mana beliau berkecimpung menjadi perintis ya, penggerak lembaga pendidikan Islam. Nah, oleh karena itu mungkin nanti akan menarik lagi yang saya ketahui ya, sedikit bocorannya, beliau itu luar biasa ya, banyak jasanya, amal kebaikannya dalam membantu para pengelola pendidikan ya, sekolah gitu kan, berbicara tentang bagaimana pengembangan lembaga pendidikan dalam hal minimal itu dalam hal sarana prasarana bangunan. Nah, jadi teman-teman ini mungkin yang akan kita bedah ya, materi daging ini terkait dengan bagaimana nih mengelola fundraising yang mungkin bukan, mohon maaf ya, bukan seperak dua perak ini gitu ya, karena memang yang menjadi tantangan kita terutama dalam masalah support system, terutama dalam hal masalah infrastruktur, yang mana mungkin ini yang menjadi salah satu tantangan ketika kita fundraising itu banyak cara, banyak metode. Nah, salah satunya mungkin berkolaborasi dengan lembaga charity. Nah, kita akan kulitin ya, akan minta ilmu beliau ya, pengalaman beliau bahkan sampai sekarang beliau juga tidak henti-hentinya beliau membantu para pengelola pendidikan untuk bisa mendukung kegiatan pendidikan berjalan dengan lancar dalam hal terutama yang besar-besar ya, yang di tantangan sekolah itu kan bangunan gitu ya, sarana, termasuk mungkin dalam pengelolaan di internalnya. Nah, sahabat SIT semuanya, mungkin ya selebihnya insya Allah kita akan dengarkan ya prolog secara tidak langsung. Nanti mungkin kita juga akan talk show, barangkali yang ingin bertanya atau ingin mungkin sharing bisa melalui Instagram JSIT_Subang. Nanti sahabat SIT bisa bertanya melalui IG JSIT Subang, nanti akan kami sampaikan kepada narasumber. Baik sahabat SIT dimanapun Anda berada, kita optimalkan waktunya untuk mendengarkan ilmu yang luar biasa dari narasumber kita ya. Mudah-mudahan bisa disimak dengan baik dan mungkin nanti bisa juga kita bersilaturahmi tatap muka dengan Ustadz sehingga mungkin bisa lebih kental lagi silaturahmi kita. Baik, Ustadz sekalian, mungkin kita berikan langsung waktu dan kesempatan kepada Ustadz Yusuf. Kepada Ustadz kami persilahkan. Baik, terdengar suara saya? Ya, terdengar saat jelas. Benar ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala ta'ala billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Faqala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bukan di saya ya bunyi ya? Ya, cukup Ustaz. Cukup ya, baik. Terima kasih kepada
Bapak Ferry selaku kalau kata orang Sunda mah gegeden gitu ta. Gegeden ya. Penggawa JSIT Subang eh, dan semua pengurus JSIT Subang lalu juga Jawa Barat. Wabil khusus juga untuk semuanya JSIT di Indonesia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertatap muka via maya ini dalam rangka saling sharing, tukar ilmu dan pengalaman. Intinya pengalaman, karena ilmu itu semuanya insya Allah saya yakin orang-orang yang di JSIT ini bukan orang-orang biasa, tapi orang yang luar biasa semuanya. Merupakan orang yang terbaik yang bisa menghadirkan sekolah JSIT yang luar biasa di Indonesia. Nanti kita akan bicara tentang fundraising untuk lembaga pendidikan, tapi izinkan saya juga ingin menggambarkan ya bahwa JSIT yang berkembang luar biasa ini dari sejarahnya cukup panjang dan memang percepatannya yang luar biasa juga. Oleh karena itu tentunya percepatan-percepatan ini dari semua hal yang diperlukan oleh JSIT tentunya ada yang memang cepat luar biasa, ada yang memang sebetulnya kalau di daerah-daerah JSIT juga agak beda dengan kota-kota besar. Nah, oleh karena itu juga tentunya kita perlu strategi-strategi bagaimana membesarkan sekolah Islam terpadu. Nah, kita sendiri juga mesti meyakini bahwasannya apa yang disebut dengan sekolah Islam terpadu ya. JSIT itu kalau lihat kita bedah adalah integrasi ya, sistem pendidikan yang ada di kementerian, khususnya Kementerian Pendidikan Indonesia dan juga ajaran Islam yang syumul, yang syamil mutakamil. Nah, ini pengintegrasian. Oleh karena itu saya harap bahwa JSIT yang terus berusaha mengintegrasikan kurikulum ini akan semakin baik pengelolaannya juga semuanya tentunya dengan ada malam ini kita sharing tentang fundraising, kebaikan itu akan semakin dirasakan oleh JS itu sendiri, terus pengelolanya ya, terutama pengelolanya ya, artinya orang-orang yang bergerak di JS itu juga tentunya harus ikut keberkahannya dengan kemajuan JSIT. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita bicara tentang judul ya yang kita strategi fundraising dalam membangun kekuatan finansial lembaga. Saya ingin membagi beberapa hal yaitu strategi fundraising. Yang pertama, kita tentunya setiap orang itu bicara fundraising, bicara kehidupan, maka tentunya kita bicara tentang kebahagiaan. An-najah wal falah. Kita ingin semua orang bergerak hidup ini mendapatkan kebahagiaan an-najah wal falah ya. Sukses dan juga bahagia. Nah, kita tentunya banyak orang-orang yang kaya, raya, penuh dengan glamor, tapi tentunya juga tidak mendapatkan kebahagiaan al-falah, tidak. Tapi juga tentunya ada orang-orang yang biasa-biasa saja, tapi ternyata dalam kehidupannya ada yang mendapatkan al-falah. Mereka bahagia, mereka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap kita tentunya berada di manapun ya keberadaan kita harus selalu bersyukur sehingga kita akan mendapatkan al-falah tadi, kebahagiaan. Karena kalau kita tidak mensyukuri posisi kita atau kita berada di mana, maka tentunya kita akan senantiasa mencari-cari siapa saya dan akan bagaimana. Tapi kalau kita sekarang ini bersyukur dan merasakan kita sedang di mana, maka kita akan senantiasa bahagia bahwa saya sedang berada di sini. Nah, oleh karena itu bagi semua sivitas yang ada di JSIT atau Lembaga Islam Terpadu haruslah bahagia selalu, karena kenapa? Anda sudah berada di sebuah lembaga yang luar biasa. Anda sudah berada di sebuah lembaga yang satu visi dengan orang-orang yang telah mendirikan JSIT ini adalah ingin menjadikan orang-orang teknokrat tapi juga orang-orang soleh, ingin menjadikan anak-anak yang luar biasa, keilmuannya dan kesolehannya tentunya terbentuk. Oleh karena itu, usaha-usaha kita yang luar biasa ini, kita harus bersyukur, kita harus mengatakan, Alhamdulillah ya Allah, saya berada di JSIT, saya berada di Sekolah Islam Terpadu, karena kenapa tadi? Kita ingin mencetak generasi yang rabbani, tapi juga generasi yang memiliki visi pendidikan atau keilmuan yang luar biasa. Nah,
kita bicara tentang strategi dulu. Apa itu strategi? Strategi itu adalah bagaimana kita pendekatan secara keseluruhan berkaitan dengan pelaksanaan. Ada gagasan, ada perencanaan, ada eksekusi, ada waktu. Nah, ini kan strategi. Bagaimana kita perencanaan, bagaimana kita eksekusi, kapan timingnya. Nah, ini kan strategi. Nah, maka dalam melakukan kegiatan, maka kita tentunya strategi-strategi harus dibagi-bagi, ya kan? Kita harus memiliki tema, ya. Tema strateginya apa nih? Artinya sekolah yang kita jalani atau hidup yang kita jalani. Sekarang kita sekolah yang ada di dalam, kita berada di dalamnya, kita hari ini atau tahun ini punya tema yang jelas. Kita mau kemana? Mau apa yang kita kuatkan di tahun ini? Ya kan? Setelah itu yang kedua, supaya strategi ini jelas, koordinasi tim kerja. Jadi tema yang kita siapkan itu, kita siapkan, koordinasikan dengan tim kerja. Pastikan bahwasanya kita temanya ini, maka tim kerja yang kita siapkan. Nah, lalu mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dan rasional. Artinya gini, kita sekarang akan bicara masalah tadi strategi fundraising. Temanya kita pastikan bahwasanya kita tahun ini akan temanya adalah fundraising. Maka kita perlu koordinasi, perlu tim kerja, teamwork yang kita siapkan untuk mengusung tema tersebut. Lalu mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dan rasional. Jadi tema itu bagus, jadi jangan terkadang kita kan kalau kata orang Sunda mah ngarau kusiku. Kita ingin dapat itu, dapat ini, dapat. Tidak. Pastikan setiap langkah, setiap tahun kita punya tema. Nah, kalau kita bicara tema fundraising ini pastikan apakah sekolah Anda memang sudah siap atau memasuki tema itu. Nah, setelah tema itu disiapkan, maka yang kedua koordinasi tim kerja, buatlah tim kerja. Itu ya. Jadi fundraising ini bukan main-main, fundraising ini bukan hal yang sepele, artinya kerjaan sambilan, jangan. Tidak akan jadi, gitu loh. Tidak akan jadi, sama seperti Anda temanya menyiapkan kurikulum. Pasti di situ akan ada jungkir balik untuk menyiapkan kurikulum. Nah, ketika kita temanya berbicara tentang fundraising, maka koordinasikan buat tim kerja. Sehingga di situ maka kita akan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung yang sesuai dan rasional. Nah, lalu yang selanjutnya adalah memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Jadi kalau sudah temanya fundraising, maka kita juga harus menyiapkan taktik atau strategi bagaimana supaya sampai kepada tujuan secara efektif. Nah, lalu kalimat fundraising sendiri apa sih fundraising? Kan kita sering banget mendengar fundraising. Fundraising. Jadi orang Sunda jangan fundraising. Orang Sunda itu fundraising. F ya. Dia adalah penggalangan dana ya yang dilakukan perorangan atau organisasi. Nah, jadi fundraising ini bagaimana kita menggalang dana ya, baik kita pribadi atau personal atau organisasi yang nantinya memang kalau fundraising ini tujuannya ada nirlaba. Tujuannya adalah sesuatu yang memang di luar capaian keuangan yang memang secara hitung-hitungan kita hitung bahwa itu ada pemasukan, enggak. Fundraising adalah nirlaba atau charity yang kita cari baik perorangan atau organisasi. Nah, apa bentuknya? Bisa uang, bisa jasa atau barang lainnya yang digunakan untuk keberlangsungan sekolah atau lembaga. Nah, ini fundraising. Jadi kita bicara fundraising tentunya bicara bukan satu hal, bukan is money atau uang saja, atau kita terkadang uang saja padahal ada jasa juga. Contoh, apakah kita tidak berpikir perlu orang yang ahli di bidang pendidikan kita supaya pendidikan kita itu semakin baik, semakin maju. Kita perlu orang, terkadang kita mencari jasa orang yang kita hadirkan, ya, dia konsultan atau apa, itu kan jasa. Bisa saja kita mencari jasa atau orang yang mau jadi sister school, ya kan, menjadi sekolah yang modelnya kita mencontoh ke sekolah yang sudah maju dan kita mendapatkan banyak bantuan dari mereka penyiapan sekolah. Itu kan fundraising. Nah, lalu yang ketiga adalah sesuatu yang sifatnya barang, ya, yang bisa mendukung keberlangsungan lembaga. Nah ini kan terkadang kita lupa gitu, lupa terkadang
kebanyakan berpikir uang, uang, dan uang. Padahal di sana banyak hal juga ada orang yang terkadang punya komputer, ya kan? Ada orang punya komputer nggak dipakai di rumahnya, padahal sekolah lagi cari komputer. Bingung kita. Aduh, katanya dari mana budgetnya? Padahal banyak orang komputer di rumah nganggur semuanya, nggak kepake sekarang itu. Karena sudah beralih ke laptop dan sebagainya. Nah ini fundraising. Ya. Lalu metodenya fundraising apa? Ya, fundraising itu pertama ada dengan mengadakan acara. Artinya secara resmi ya kita mengadakan sebuah acara besar atau mengundang orang atau mengundang lembaga-lembaga yang memang lembaga itu lembaga fundraising. Acara khusus, ya kan? Metodenya. Jadi kita sekolah ini terkadang lupa bahwa sekolah ini kalau mengundang lembaga-lembaga charity, mereka tuh akan senang, ya kan? Kita tuh banyak sekali kenalan lembaga-lembaga yang ada baik Indonesia atau luar negeri yang berada di Indonesia. Itu banyak sekali jumlahnya. Pernahkah kita berpikir untuk mengundang mereka ke sekolah? Nggak pernah. Saya ceritakan. Ada sebuah lembaga di Jakarta, ya. Lembaganya besar sekali. Pinter dia cara fundraisingnya. Dia undang siapa? Dubes atau kedutaan untuk hadir di lembaganya. Pas ada pelepasan santri atau acara besar, diundang. Bayangkan kalau antum dari daerah mengundang dubes atau kedutaan sebuah lembaga yang di situ mereka juga punya charity, mereka akan hadir. Paling enggak mereka tuh ketika dapat undangan, oh ini jauh-jauh dari Subang misalnya, ini jauh-jauh dari Jawa Barat yang mengundang. Itu tidak pernah kita bayangkan. Jadi teman-teman sekalian, jadi lembaga ini dia memang cerdas sekali. Ketika mengundang orang Timur Tengah, dia pelajari dulu bagaimana sih kebiasaan-kebiasaan atau orang-orang Timur Tengah senang diperlakukan. Ketika hadir, ketika makannya seperti apa. Jadi jangan bicara dulu fundraising-nya, tidak. Tapi bicara mengadakan itu. Ya, Dia senang, baik dia dubesnya langsung atau mengutus atas pendidikan, atas keagamaan dan sebagainya. Nah, itu yang pertama ada acara. Yang kedua, fundraising itu bisa dengan menjadi sukarelawan. Ini saya berapa menit ya waktunya ya? Antum itu nah berapa menit? boleh, Sat. 20 menit, Sat. 20 menit. Baik. 20 menit tadi sekarang ya. Nah, Ya. jadi yang kedua adalah menjadi sukarelawan ya. Tentunya setiap orang itu bisa sekarang menjadi sukarelawan atau namanya terregister di sebuah lembaga charity, bisa. Sah-sah saja. Atau lembaganya bekerja sama dengan lembaga charity yang nanti bukan kita yang mendapatkan banyak dari lembaga kita, belum tentu. Tapi mereka ketika mereka punya uang dan punya program, kita itu akan menjadi orang yang diprioritaskan. Saya contoh di Tasikmalaya, ada sebuah lembaga. Dia bekerja sama dengan sebuah las besar. Kalau saya lihat pendapatan dari lembaga itu ketika bekerja sama kecil, tapi dia pintar untuk mengikat kerjasama dengan lembaga, lembaga dengan lembaga. Dibuatlah kerjasama MOU, ya kan? Sehingga kegiatan-kegiatan rutin ya tahunan, bulanan itu ketika ada itu menjadi partner checklist lembaga itu. Nah itu kan penting gitu. Karena kita belum pernah kita los-los aja kalau kalau nggak ada yang ngasih, terkadang kita nggak kepikiran, nggak ada yang ngajak. Padahal itu kan tadi saya katakan kalau lembaga kita ini mau masuk ke ranah itu, tadi saya dari awal kan, strateginya kita harus niat dulu. Innamal a'malu binniyat, niatkan dulu. Buat tim, siapkan orang atau siapkan orang yang antum di sini juga fundraising, ya kan? Nah, terus juga menggalang dana dengan momen-momen tertentu. Jadi silakan momen-momen. Lalu yang keempat menggunakan kotak amal, jelas ya kotak amal itu kita sudah paham lah. Yang selanjutnya membuat campaign lewat media sosial. Campaign, nah ini saya ingin sampaikan kepada semuanya nih. Ini penting dari pengalaman saya lebih dari 10 tahun ya di charity. Jadi campaign kita di medsos itu adalah sesuatu yang perlu. Apa yang kita kampanyekan di medsos
semua kegiatan yang memang nilainya di situ, nilai sosialnya ada, nilai charity-nya ada. Jadi kalau kita semua kegiatan, bayangkan kalau sebuah lembaga ya mengadakan acara bakti sosial kemasyarakatan, kan kita nggak pernah memblow up bahwa kita ini lembaga pendidikan tapi juga masih melakukan charity, ikut andil. Atau kita melakukan kegiatan yang ketika kegiatan itu terlihat bagus tapi ada sesuatu yang perlu disupport oleh yang lain. Kan orang melihat dari medsos. Nah, jadi campaign lewat medsos itu baik langsung atau tidak langsung akan menggambarkan keberadaan kita, memang kita perlu charity. Nah, jadi kalau kita tidak bermedsos, tidak mencoba menampilkan profil, ya tidak masuk. Yang selanjutnya terakhir, berkolaborasi dengan lembaga charity. Nah, ini berkolaborasi langsung ya. Itu adalah sebuah teknik. Ketika kita berkolaborasi dengan sebuah lembaga charity, antum tidak boleh putus asa dan cukup mengantar satu proposal sekali, tidak boleh. Ya. Karena gini, pengalaman saya dengan beberapa lembaga charity, saya itu megang 6 lembaga charity dari Timur Tengah. Artinya saya kontak dan bisa menyalurkan. Nah, jadi ketika kita berkolaborasi dengan mereka, kita itu merasa bahwasanya kita pernah mengirim notis atau ngomong ke sebuah lembaga atau ngirim proposal sekali, perasaan udah cukup. Padahal bukan itu. Ya, jadi kalau kita di maintenance, kita sebulan sekali saya hello lagi dengan lembaga itu. Bagaimana dengan proposal saya? Bagaimana dengan apa kabar gitu. Nah, kan ini sangat luar biasa. Bahkan lembaga charity itu ketika kita berkolaborasi itu perlu uluran tangan dari lembaga-lembaga yang ada di daerah. Contoh, kebayang oleh lembaga-lembaga yang punya duit, mereka itu terkadang bingung menyalurkan bantuan. Kenapa? Karena proposal-proposal itu yang masuk belum sesuai. Padahal di daerah itu banyak lembaga-lembaga yang perlu charity. Itu kan kalau kita kolaborasi menyampaikan proposal atau menyampaikan nih di sini perlu masjid, nih di sini perlu MCK, terus kita maintenance gitu ya. Artinya jangan sekali cukup. Itu nanti satu waktu ketika ada bantuan, mereka itu akan langsung kontak dengan orang yang sering berkomunikasi. Sekali lagi, yang sering berkomunikasi atau berkomunikasi terakhir. Contoh gini, kenapa berkomunikasi terakhir? Ini kami di antar lembaga terkadang bingung, ada bantuan besar. Contoh saya pernah, ya kan, ada bantuan besar 6 miliar yang harus disalurkan. Tadinya yang kita ajukan ke donor adalah lembaga A, ya kan? Yang kita ajukan adalah lembaga A. Kan tentunya dengan donor di pusat juga tidak langsung nyangkut. Artinya kita tidak nih kirim proposal langsung dapat, nonsen. Artinya karena kita sistem kan, kita perlu proposal, kita mengkajinya, kita menyampaikan ke sana. Nah, ketika waktu yang berjalan, lembaga yang akan kita bangun tahu-taunya dia juga mendapatkan bantuan dari tempat lain, ya kan? Dia dapat bantuan dari tempat lain, akhirnya dia bangun. Akhirnya pas turun jatah dia dari yang saya ajukan, itu sudah tidak bisa dibangun di situ, ya kan? Apa yang terjadi? Yang terjadi saya cari lagi lembaga lain, proposal lain yang masuk, dan saya terkadang yang saya dahulukan adalah orang yang ketika itu terakhir komunikasi. Oh, kemarin si A nih. Padahal terkadang saya punya proposal banyak. Padahal numpuk tuh proposal. Karena ini dadakan, ya kan? Karena ini adalah ada satu kasus, terkadang saya mikir, saya harus cari proposal ya. Yang keinget, yang saya pikir tentunya adalah orang yang terakhir komunikasi. Oh, ini yayasan ini bagus. Dia perlu pesantren, perlu ini, luas tanahnya sesuai, dan tempatnya bagus. Akhirnya insya Allah itu yang didahulukan. Nah, jadi berkolaborasi itu jadi jangan sekali kita cukup untuk berkomunikasi. Nah, apa manfaatnya ya dengan fundraising itu? Tentunya menghimpun bantuan, menghimpun atau melist donor. Jadi
tadi ya menghimpun bantuan tentunya, tapi menghimpun list donor itu juga penting. Antum lembaga pernah nggak punya list donor? Padahal antum perlu. Nggak punya. Ya kan? Nggak pernah antum pikirkan list. Nih lembaga-lembaga yang terkenal nih. Qatar Charity, Asila, Al-Quran Sunnah, yang Timur Tengah nih. Rumah zakat, ini. Saya yakin antum tidak terpikir. Karena kenapa? Ya karena setiap kita tadi tidak mempersiapkan. Padahal menghimpun donor itu ya luar biasa strategis, baik dia ngasih atau tidak, antum komunikasi terus. Karena antum suatu waktu pas antum perlu juga ajukan, insya Allah komunikasi telah terbangun. Nah, selanjutnya manfaat fundraising yaitu mengajak untuk melakukan kebaikan. Jadi gini, fundraising ini di dalam bahasa saya adalah hamzah wasol. Fundraising ini kita tentunya di dalam Al-Quran, kenapa ada yang disebut dengan zakat dan sodakoh? Ada dua hal. Yang pertama di sana ada orang kaya, yang kedua di sana ada yang memerlukan. Itu saja. Ya kan? Jadi mengkomunikasikan kebaikan. Orang kaya, dia kan ingin berbuat baik. Tapi dia perlu ada orang yang mengkomunikasikan. Orang miskin atau yang perlu bantuan, bukan miskin lah, artinya orang yang nggak mampu dan perlu bantuan juga perlu komunikasi. Makanya fundraising di situ. Jadi hamzah wasol. Baik. Nah selanjutnya kita dari mana sih mulai untuk mulai supaya kita tadi nge-war dengan awareness, ada awareness dengan hal-hal tersebut. Yang pertama saya akan kembali dari mulai konsep Johari Window. Ya, Johari Window itu apa sih? Ya, Johari Window itu adalah sebuah konsep kita mengukur, mendalami jati diri kita, memahami, mendefinisikan tentang jati diri kita. Maka dalam Johari Window ini, ketika kita sudah tahu diri kita, kita akan tahu teman kita, akan tahu lembaga kita. Maka orang-orang yang ada di sebuah lembaga itu pun harus sama gelombangnya, harus sama geraknya, harus sama feel-nya, perasaannya. Kenapa? Ini dalam sebuah lembaga. Maka ketika sebuah lembaga berbicara charity, yuk semuanya kita sedang ingin perluasan lahan misalkan, atau ingin pembuatan gedung baru. Kalau antum ngomong dan semua tim sekolahan atau lembaga tidak disatukan feel-nya, perasaannya, ya, itu tidak akan bisa. Apalagi kalau lembaga itu memperlakukan karyawannya adalah hanya sebatas pekerja dan pekerja. Itu bahaya. Jadi kalau sistem itu, maka yang terjadi adalah lembaga akan dituntut. Dan orang-orang yang bekerja akan menuntut kepada lembaga, nih saya bekerja begini. Begitupun lembaga akan menuntut terus kepada yang kerja. Kamu harus sesuai dengan jamnya. Kalau nggak dipotong. Lah kan itu seperti itu yang terjadi. Jadi tidak merasakan sebuah satu kesatuan. Padahal ya kita ini, lembaga adalah diri kita. Gambaran sebuah lembaga adalah gambaran diri kita. Diri kita terkadang susah, lembaga juga terkadang susah. Terkadang lagi senang, lembaga senang, kita harus senang. Kita juga kalau lagi senang, lembaga senang. Itu kan satu kesatuan. Cuman kita terkadang lupa dengan itu. Karena hierarki tadi yang dipaksakan. Sehingga seolah-olah ketika kerja itu yang kita jalankan adalah saya atasan, ente bawahan. Itu bahaya. Nah, jadi Johari Window bagaimana kita membuka jati diri kita. Setelah itu akan terbukalah jati teman kita dan lembaga kita. Nah, ada faktor yang mengaruhi siapa? Kalau dalam slide saya ya, ada faktor yang mengaruhi. Pertama dalam diri kita, ada yang mengaruhi adalah pertama orang lain. Ya. Jadi kita yakin bahwasanya kita aja hidup ini dipengaruhi oleh orang lain, apalagi lembaga, ya kan? Lembaga itu dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, baik pengurus ataupun tidak. Jangan merasa bahwasanya lembaga itu hanya pengurus, ya kan? Jadi
Semua orang yang bergerak di dalam sebuah lembaga itu adalah bagian dari jati diri lembaga tersebut. Ya. Maka kita ini ketika hidup ya berjamaah atau bersama orang lain, maka akan menjadi sebuah lembaga menjadi rujukan juga dengan lembaga yang lain atau orang lain. Yang mempengaruhi diri kita tadi ya orang lain. Yang mempengaruhi lembaga kita ada lembaga lain juga. Terkadang kita melihat lembaga lain. Contoh, menjadi rujukan itu, waduh bagus tuh Ashifa. Ya kan? Jadi lembaga aja terpengaruh oleh Ashifa, oleh ini, oleh situ. Itu kan faktor yang mempengaruhi. Dan itu perlu kita pelajari. Terakhir saya kemarin ke Subang, di Pantura. Di Pantura itu unik. Ya. Saya ke Pantura, ke sebuah lembaga yang saya juga terheran-heran. Masuk ke lembaga itu, antum tahu, dari jalan aspal ke lembaga itu sangat jauh sekali. Ya. Jalannya jelek, butut lah, belum aspal. Kalau hujan yakin saya itu, istilahnya akan mobil pun akan terengak-engak, susah masuk. Tapi ketika saya datang, pas kebetulan lembaga itu masuk. Dan itu pesantren, tahu nggak? Mobil-mobil mewah masuk ke situ. Tahu nggak? Ada satu bis masuk ke situ, rombongan. Saya tanya ke ustadznya, Ustadz, itu siapa Ustadz? Oh itu Ustadz, murid saya datang dari Tangerang. Kaget anak, rombongan pakai bis. Terus, kok antum bisa sampai seramai ini Ustadz lembaga? Alhamdulillah Ustadz, saya baru 3 tahun. Ini tahun keempat. Terus, alhamdulillah saya sudah tidak lagi pakai banner, tidak pakai cetak-cetakan, printing sudah tidak pakai. Sekarang saya di SMP saja sudah menolak 300 orang. Saya kaget tuh, ya kan? Saya akhirnya bicara tentang masalah lembaga, ternyata kita itu, ya Allah, ini lembaga baru, ya kan? Dia sampai menolak murid. Saya tanya, kepala sekolah berapa gajinya? Kepala sekolah aja gajinya 7 juta, saudara-saudara. Tahu nggak antum berapa itu pesantren itu masuknya? Tahu nggak berapa hanya bulanannya? 1 juta, bayangkan. Anak bayar hanya 1 juta, tapi saya terkaget-kaget dan saya bicara diskusi bagaimana cara pengelolaan. Bagaimana fundraising antum? Bicaralah tentang fundraising. Nah, oleh karena itu, ini bicara fundraising teman-teman sekalian. Saya bertanya, Ustadz, Anda lihat antum ini bukan orang kaya, antum ini bukan turunan orang kaya. Benar Ustadz, saya orang kampung sini. Tapi semua yang saya miliki, gedung semewah ini adalah fundraising. Masya Allah, semua. Mewah ini. La ilaha illallah. Nah, jadi ternyata fundraising itu ketika fundraising itu yang memang pada haknya, pada porsinya itu keberkahan buat dia dan lembaganya. Saya lihat ustadz-ustadznya guyup banget. Saya lihat itu santri-santri ketika datang ya ke kiai itu cium tangan orang tua semuanya satu-satu antri menitipkan anaknya. Padahal ada 600 santri. Coba ya, lembaga yang luar biasa seperti ini ya bisa dibangun oleh fundraising, dan ustadz ini juga dia juga memang memastikan apa yang dia miliki karena ia bagian dari fundraising tentunya dijaga dengan baik sesuai dengan niatnya. Nah, oleh karena itu kita perlu menjadi orang-orang yang positif ya. Konsep diri positif itu seperti apa supaya tadi kita bisa fundraising ya. Ini kita akan masuk ke fundraising. Pertama kita tentunya yakin ada dan adanya kita dapat mengatasi masalah. Jadi teman-teman sekalian, lembaga kita ini tentunya
punya masalah banyak. Tadi saya katakan bahwasanya kalau setiap guru, setiap orang merasa dirinya betah dan paham ada masalah, baik masalah fundraising, masalah kurikulum, masalah santri, masalah, dia akan bersatu positif bagaimana bisa mengatasi masalah. Nah, terus yang kedua, diri yang positif itu adalah merasa bagian dari. Jadi kita harus positif dulu bahwa kita bagian dari. Jadi kalau tadi ya kita tidak bisa, lembaga tidak bisa membangun kepada timnya bahwa mereka adalah bagian dari, ini sulit. Nah, oleh karena itu pastikan dia adalah setiap orang yang ada di situ bagian dari. Ketika kita gerak, kita bilang begitu, semua gerak. Nah itu ya. Lalu juga maka kita orang-orang yang positif itu mampu memperbaiki. Jadi senantiasa selalu ketika salah, ketika lupa, oh saya kemarin lupa, ketika salah ya perbaiki. Yaitu orang-orang positif. Lalu saya ingin terakhir ya masuk ke bagaimana sih kita melakukan fundraising ya. Melakukan fundraising tentunya ketika kita bicara fundraising maka kita dengan lembaga ini satu kesatuan. Ya. Kita dan lembaga adalah satu hal yang kalau saya bahasakan, punten saya juga direktur pesantren atau lembaga, saya selalu mengatakan bahwasanya saya ini kalau tidak ada Anda tidak jalan. Jadi saya selalu mengatakan bahwasanya semuanya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipecah gitu ya. Oleh karena saya mengatakan bahwa ketika Anda sudah tidak betah dengan lembaga ini, Anda silahkan juga untuk mengundurkan diri. Ketika Anda merasa tidak nyaman karena sesuatu, silahkan, nggak susah-susah. Karena apa? Karena lembaga ini harus selalu satu kesatuan. Nah, di mana satu kesatuannya? Tentunya ya harus ada keterbukaan. Jadi dalam Johari Window ya, baik lembaga atau pribadi tentunya harus ada keterbukaan. Sikap terbuka, pribadi dan lembaga terbuka dengan visi misi. Artinya tentunya lembaga punya visi misi. Ketika punya visi misi, lembaga itu harus satu dengan semuanya, dengan tim. Jadi harus selalu disampaikan visi misi. Jangan istilahnya yang tahu visi misi itu ketua yayasan atau hanya tulisan, tidak. Yang kedua, terbuka dalam pengelolaan. Jadi ketika dalam mengelola sebuah lembaga, termasuk keuangan, jadi harus ada keterbukaan. Kenapa? Sekarang ada lembaga-lembaga sampai harus diaudit eksternal berani. Karena ingin terbuka. Supaya apa? Supaya fair gitu kan. Karena terkadang kita gini, dalam pengelolaan keuangan, lembaga itu ketika untung, lupa. Ya kan? Lupa. Tapi kalau lagi susah, aduh kita sedang susah, kita perlu, itu juga problematika yang ada di lembaga. Oleh karena itu, pribadi dan lembaga harus satu, terbuka. Jadi ketika ada pengelolaan terbuka, termasuk pengelolaan keuangan, ada masalah, maka terbuka. Ada sesuatu kelebihan, keuntungan, terbuka. Jadi semua dilibatkan. Nah, lalu kita harus terbuka untuk mencari informasi dan informasi dari berbagai sumber. Jadi pribadi dan lembaga jangan sungkan-sungkan untuk mencari informasi, ya. Jangan sungkan-sungkan untuk berkomunikasi dari sana sini. Antum jangan putus asa dalam mencari fundraising, gitu ya. Jadi kalau misalkan hanya satu, jangan itu terus, dan masih banyak, dunia ini terbuka untuk kita semuanya. Nah, jadi keterbukaan ya, Johari Window tadi kita sudah keterbukaan dari sisi pengelolaan, baik lembaga atau orang-orang sudah terbuka, sudah nyaman, lembaga dengan orang-orang yang bersatu, insya Allah ada permasalahan-permasalahan termasuk fundraising, insya Allah juga akan berani untuk bekerja sama. Nah, terakhir saya ingin sampaikan bahwa kalau antum ini panitia kalau bisa buka slide ya, itu saya pernah membangun sebuah lembaga di Purwakarta. Bantuan yang tersalurkan itu 12 miliar. Ya. Jadi 12 miliar itu bukan uang sedikit. Antum kalau lihat di Baitul Quran namanya Cirata, nah itu hasil karya saya. Itu terakhir, coba terakhir paling bawah. Nah, sebelumnya di atasnya. Atasnya lagi. Nah, jadi bayangkan, ini bantuan terbesar, enggak, barusan, yang bangunan. Nah itu, jadi kalau antum lihat bangunan sebesar ini, alhamdulillah, karena komunikasinya orang-orang yang ada di lembaga kepada saya.
Tahu nggak komunikasinya? Bukan setahun, 3 tahun dibangun komunikasi. Oleh karena itu jangan kita merasa sekali komunikasi selesai. Ini ternyata berkat kesabaran mereka komunikasi dengan saya 3 tahun. Ini yang dibangun 12 miliar. Terus bawahnya lagi, satu lagi. Paling bawah. Coba lihat slide paling bawah. Nah ini. Tahu nggak ini? Nggak, yang barusan. Nah, tahu nggak ini? Berapa ini nilai bantuan? Ini 6 miliar. Berapa tahun mereka mengajukan? Mereka mengajukan dari mulai COVID. Ya, sebelum COVID bahkan. 2018. Baru dibangun selesai kemarin. Akhir 2022. Baru peresmian. 6 miliar. Jadi, maksud saya, fundraising ini adalah satu kegiatan yang tadi dari saya di awal, itu harus disiapkan. Dikonsep, dibuat strateginya. Jangan ketika melempar batu selesai, jangan. Dan juga perlu long time, perlu waktu yang lama, dan perlu tim yang khusus. Nah, ini sekedar informasi dan sharing. Mudah-mudahan JSIT ya, dengan tentunya berbagai kekurangan dan kelebihannya, setiap orang ingin memiliki lembaga, ingin mendapatkan charity baik bangunan ataupun lainnya, berkomunikasilah dengan orang-orang yang biasa masalah ini. Dan juga berkomunikasi itu penting, khawatir ada penipuan-penipuan, ini sesuai atau tidak, ini benar atau tidak. Karena ada juga banyak lembaga sudah keluar uang sekian puluh juta, ternyata penipuan gitu ya. Nah ini perlu komunikasi yang dijalin. Mudah-mudahan ya, ini adalah awal dari komunikasi. Dengan saya kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa para sahabat SIT dimanapun Anda berada. Ini materi kalau bahasa marketing itu daging semuanya ya. Kenapa? Karena agak ada tulangnya ini. Nah, jadi ya selama ini mungkin saya juga banyak tercerahkan ketika berbicara masalah pengelolaan lembaga ya. Ketika dulu saya memang pernah jadi kepala sekolah di salah satu sekolah besar ya. Ketika memang salah satunya dukungan sarana prasarana sudah di cover, tentu akan beda mikirnya, Ustaz. Kalau mungkin, aduh ini untuk bangunan ini nambah siswa kemana kelasnya, kepala sekolah tuh pusingnya 7 keliling biasanya. Tapi ketika mungkin yayasan mensupport bangunan atau mungkin sarana prasarana, itu kita akan fokus kurikulum gitu ya. Betul. Oleh karena itu maka ini sangat membantu sekali. Nah ilmu fundraising yang mungkin mohon maaf ya bukan sepeser 2 peser nih, 12 miliar saya 12 miliar itu RAPBD ya. Luar biasa nih. Kita juga sahabat ACT baru tahu nih. Karena di Cirata betul ya ada salah satu sekolah Quran megah banget gitu ya. Ternyata dalang di balik semua itu antum nih apa namanya kebaikan Nah, tahu nggak? wasilahnya Saya cut sedikit contoh ya. ya. Jadi komunikasi yang panjang itu banyak hal yang harus ditata di lembaga itu. Saya untuk menggolkan Cirata itu pun mendapat masalah. Contoh waktu itu, ketika awal-awal dibangun, awal-awal tanah itu diajukan, leweng kalau kata orang Sunda mah. Allah Akbar. Hutang. Jadi saya juga bingung. Ini katanya wakaf. Ini lembaga sudah datang ke saya dan ngasih tanah wakaf. Ternyata hutan. Jalan itu susahnya minta ampun. Dan saya katakan, aduh ini kayaknya PR. Kenapa? Ini orang Arab ini susah terkadang ngegolkannya. Karena kenapa? Ini pinggir hutan. Akhirnya karena ini aja problem, terus kita diskusikan bagaimana cara ketemu. Nah gitu. Jadi itulah yang perlu long term gitu ya dalam berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di lembaga fundraising itu. Jangan sekali cukup gitu ya, antum perlu komunikasi terus, jalin hubungan sebaik-baiknya itu. Oke. Salah satu metode yang mungkin ini metodenya bisa dikatakan kalau bahasa doa sapu jagat, karena ini bukan dalam tanda kutip ya, waktunya, prosesnya, ini luar biasa. Salah satunya yang tertarik itu adalah metode berkolaborasi dengan lembaga charity ya. Nah ini mungkin yang itu Zat. Nah biasanya Zat kalau antum sebagai praktisi ya, terutama ya pakar luar biasa, kalau katakan sebuah lembaga pendidikan menerima bantuan itu syaratnya kira-kira berat nggak Zat kira-kira?
Gimana terputus? Jadi kalau katakan sebuah lembaga pendidikan mengajukan untuk katakan sebuah bangunan gitu ya, kelas Nah, ataupun lain ya, sebagainya. ya, betul, Berat nggak betul. syarat-syaratnya? Jadi gini, nah itulah maksud saya perlu komunikasi ya dengan orang-orang yang memang membidangi masalah ini. Terkadang begini, ada satu contoh kasus. Ada orang bilang, Ustadz, saya tolong bantu bangunan di tempat saya. Saya perlu, udah ada kelas, ini real ya, ini real juga nih. Sudah ada kelas, belum ada masjid, Ustadz, katanya gitu kan. Terus saya bilang, oke, saya akan assessment. Ya, itu pas saya assessment, itu menjadi masalah ketika di lembaga itu ada masjid samping lembaga itu. Ya kan? Samping lembaga itu. Tapi boleh dikatakan memang masjid perlu untuk lembaga itu. Karena kenapa? Itu beda, itu untuk umum, ini untuk lembaga. Itu saya sudah goal di 2 tempat. Nah, jadi ketika saya kunjungi dan saya bagaimana mengemas gitu ya, ini supaya menjadi bahan yang akan diterima oleh donatur gitu ya, ini saya selalu merenung, saya selalu langsung ke lokasi, komunikasi. Nah, akhirnya ketika saya mendapatkan seperti itu, tentunya saya harus menyampaikan kepada donatur ide-ide kalau di sana memang ada masjid. Saya katakan seperti itu. Karena kalau kita tidak sampaikan, kita terkadang kan karena ingin mendapatkan bantuan, kita selalu nutup-nutupin kan. Arti kata terkadang kita moles-moles dah gitu. Nah, saya selalu berusaha menyampaikan apa adanya. Jadi bantuan itu clear, kita itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang kedua, keikhlasan setiap kita ketika mengajukan. Jangan-jangan ketika kita mengajukan juga, kita ini, contoh maaf, ceritanya ini minta ke charity, tapi setelah itu lembaga maju, akhirnya jadi lembaga yang mahal misalkan. Mohon maaf, saya katakan itu juga tidak sesuai dengan keinginan donatur sebetulnya. Nah kan itu niat. Nah oleh karena itu, saya perlu menyampaikan bahwasanya ketika kita maju ke lembaga charity, pastikan bahwasanya dari lembaga kita ini ketika maju pun ada nilai charity-nya. Artinya gitu. Artinya tidak boleh kita miskin, tidak. Artinya kaya, harus kaya. Tapi dengan lembaga ini ketika dari charity dan maju, pastikan kita tetap akan meriayah yatim, duafa kita bagi haknya di situ, tidak semua yang berbayar, ya kan? Subsidi silang dan sebagainya, itu selalu sampaikan saya ke donatur. Selalu mengatakan paling tidak 30% subsidi silang, wahai syekh atau donatur, insya Allah mereka ada charity-nya. Itu saya juga udah seneng. Karena mereka paham, kalau totalitas istilahnya harus gratis, susah antum. Bagaimana kita mau maju? Nah, terkadang orang kan takut. Saya nggak mau maju kepada bantuan. Kenapa? Entar harus charity semua. Enggak. Jadi antum juga jangan berpikir bahwa saya ketika charity itu tidak berbayar. Enggak. Itu sudah selesai pembahasan itu kepada donatur. Artinya donatur juga mikir, ya. Nggak mungkin kalau lembaga ini ya tidak menarik bayaran. Tidak ada ustadz, tidak yang enggak, itu harus dibayar semuanya. Maka yang diperlukan itu oleh kita memastikan nanti ada nilai charity-nya. Misalkan gini, antum kalau pagi ngelola sekolah, tapi siang sorenya di masjidnya antum ngelola lembaga pendidikan lain, ya kan? Pendidikan agama untuk masyarakat, majlis taklim. Itu sudah cukup bagian dari charity. Nah itu. Nah oleh karena itu syaratnya tadi niat. Yang kedua, harus ada lembaga yang resmi, formil. Yang ketiga adalah antum lembaga memang sudah punya nilai-nilai kegiatan charity tadi. Nilai sosial kemasyarakatan. Jadi di proposal-proposal itu saya selalu menyampaikan, hayu mana bukti Anda telah melaksanakan charity-nya. Karena apa? Ini donatur loh. Mereka juga bukan hanya ngasih begitu, karena mereka juga ingin dapat nilai pahala. Tentunya pahala itu ada charity di situ, Anda bilang. Mana lembaga bukti charity-nya? Nah, coba antum pernah nggak melakukan buka puasa bersama? Oh ini Ustaz, antum pernah melakukan ini bakti sosial? Ada Ustaz. Antum pernah penggalangan ini Ustaz. Nah, itu kan charity. Terkadang kita bingung. Padahal kita juga lembaga sering melakukan kegiatan charity. Atau Ustaz lihat, guru-gurunya aja digajinya cuma sekian Ustaz. Karena nggak ada. Oh iya, berarti itu juga kan
charity perlu, karena kenapa? Buktinya juga perlu bantuan support gitu ya. Boro-boro mau bangunan gitu kan. Bayarannya aja kecil, contoh Al-Bayan deh, Al-Bayan. Itu saya nggak salah Al-Bayan itu, karena kenapa? Setelah dibangun Al-Bayan itu tentunya perlu pengembangan dan sebagainya. Tapi sekarang pun mengambil uang bulanan kan sedikit. Itu layak untuk dimasukkan charity. Karena kenapa? Untuk perluasan dan sebagainya. Dari mana kita mengejarnya kalau nggak ngambil charity? Nah itu ya, jadi konsep itu perlu disamakan ya, sehingga silahkan bagi setiap lembaga, saya yakin ya ada nilai charity yang dilakukan dan harus fundraising. Ya, luar biasa. Kalau ini Sad, ini ada yang masuk pertanyaan. Kalau syarat administrasi gitu ya, syarat administrasi kalau sebuah lembaga ingin mengajukan ke donatur gimana Sad? Mudah Oke, atau bukan mudah. Jadi ya, nah tadi kata saya juga ya, charity ini tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah? jadi konsepnya harus sama ya. Jadi tangan Allah Hmm. itu bermain ya. Karena urusan charity ini bukan urusan saya juga, terkadang tidak mendominasi gitu ya. Allah Subhanahu wa taala yang akan mengurus urusan kita lah. Nah, jadi syaratnya kita lengkapi. Saya yakin ketika syaratnya dilengkapi ya, itu pertama tadi ya, ada bukti wakaf, ada lembaga yang resmi, ada kegiatan charity, ya kan? Setelah itu ada pengurus struktur jelas, ya kan? Itu harus ya, kalau ketika kita membuat sebuah proposal itu harus dituangkan. Foto-foto kegiatan harus ada gitu ya. Nah, bukti tanah, kita punya tanah nih, saya mau bangun ini tanah kosongnya gitu kan. Terus juga ketika tanah kosong, jangan antum kasih hutan. Atau sawah, jangan antum foto sawahnya, jangan. Karena kenapa? Orang nggak mau donatur, itu sawah gimana gitu kan. Mau bangun apa? Siapa lagi nanti yang ngurus masalah itu? Jadi usahakan memang tanahnya sudah rapi gitu ya, sudah siap dibangun paling enggak gitu. Nah, setelah itu barulah kita masukkan, jangan ke satu lembaga. Saya selalu berusaha untuk masukkan sana 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 sana. Nanti kita lihat mana yang masuk atau rezeki dari mana. Gitu loh. Nah, itu mungkin saya secara praktisnya seperti itu. Ketika proposal itu seperti apa, memang saya ada lah contoh-contoh proposal yang standar ya, untuk baik untuk meminta bantuan yang besar atau bantuan mesir, itu beda-beda. Itu saja mungkin. Oke. Terakhir Sad, ada yang masuk pertanyaan. Kalau katakan kita mendapat bantuan dari donatur Sad, apakah donatur ikut campur mengelola lembaga pendidikan gitu contohnya? Katakan kurikulumnya harus Oke, ini, manhajnya harus ini gitu. baik. Nah, jadi eh, ustadz-ustadz sekalian, para guru, jadi lembaga bantuan itu tidak ada yang campur tangan selama saya tahu ya. Yang ada pun itu biasanya mereka meminta pertama, kalaulah yang beraliran, punten, tidak boleh ada bedug misalkan gitu ya. Tidak boleh ada bedug doang misalkan. Anak terkadang di kampung-kampung gitu ya, bawa charity, masalah ada bedug nggak bedug, tinggal diumpetin bedugnya. Orang donaturnya nggak tiap hari di situ, donaturnya nggak pernah datang terkadang. Mau datang pun bedugnya umpetin tuh, istilah kata gitu kan. Terus apakah dia lihat kunut atau enggak kunut? Enggak tahu donatur juga kunut atau tidak. Orang lihat sholat aja enggak gitu kan. Makanya hal itu jangan jangan diambil pusing gitu. Makanya saya juga istilah saya alhamdulillah ketika membantu, saya tuh ke semua lini, ke Muhammadiyah atau Muhammad kita ya enggak. Muhammadiyah atau Muhammad kita enggak. Muhammadiyah doang, Muhammad kita gitu ya. Ke Persis, ke NU, semua saya kasih, saya bantu gitu ya. Karena apa? Karena memang yang namanya dunia charity tadi, setiap orang perlu bantuan, menyatukanlah dengan bantuan itu. Akhirnya kan orang-orang yang biasa nggak suka dengan orang Arab pun ketika dapat bantuan, biasa aja, senang-senang aja dapat bantuan. Yang takut dengan manhaj Wahabi dan sebagainya, pas saya bilang begitu, enggak gitu kan, biasa aja, mereka tetap melakukan kegiatan. Nah, jadi tidak ada intervensi dalam hal seperti itu. Baik Sad. Ini kebetulan dari Instagram live Sad ada yang bertanya, kasihan kalau nggak dijawab. Ininya pertanyaannya katanya bagaimana Ustadz jika bangunannya sudah ada sebagian, butuh yang lainnya gitu Ustadz. Contohnya Nah, mungkin apakah kelas baru 2, ingin baik, nambah 2 gitu Ustadz. baik. Nah, makanya gini, teman-teman sekalian, kata saya juga, terkadang kita tadi ya tidak serius pertama, tidak serius menyiapkan
fundraising itu. Jadi tim fundraisingnya tidak dibuat secara strategis, padahal kita butuh. Kalau dibuat secara strategis dari sekarang kita mulai gitu ya, kita siapkan gitu kan, itu kita akan planning, ya kan? Setelah planning itu tentu kita akan actuating, ada controlling, itu akan dilaksanakan. Nah, apapun bantuan yang kita perlukan sebetulnya terkadang jangan antum merasa tidak mungkin. Mungkin. Saya terkadang ada bantuan hanya kelas. Terkadang MCK, terkadang masjid doang. Kayak sekarang saya ada yang masjid dengan kelas, ada masjid saja gitu ya. Jadi yang namanya bantuan itu tipikal-tipikal. Juga jangan merasa bahwasanya bantuan itu Timur Tengah. Enggak. Dalam negeri juga banyak. Sudah beredar seorang ibu, ya kan, yang sudah lagi viral tuh seorang ibu membantu ya pada lembaga itu 10 miliar, ada bahkan katanya sekian ratus miliar. Itu nggak dihitung oleh dia. Nah, kenapa? Karena ketika kita menyampaikan kebutuhan, memang realita kebutuhan. Lah kita juga mau ngapain? Nggak butuh masjid, minta masjid misalkan. Tentunya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau kita butuh kelas, apa ada orang yang mau bantu kelas? Banyak. Banyak. Tapi tadi terkadang kita nggak mau menyampaikan proposal ke sana-sini. Dan kita merasa cukup ke si A atau ke lembaga ini. Padahal tadi kalau di list itu lembaga charity Indonesia berjibu dengan orang jantan. Banyak banget gitu ya. Jadi mereka banyak sekali bisa menyalurkan. Bahkan saya di Jakarta, di Depok saja ada contoh gerak bareng gitu ya. Itu pun mereka membantu bangunan yang masih sedikit atau yang satu dua kelas atau tempat wudhu atau penggalian air bersih dan sebagainya. Masih banyak lembaga-lembaga juga di Indonesia yang terkadang ingin menyalurkan dan bingung kemana menyalurkan.